Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar terinspirasi dari Brighton, PSM ogah jor-joran beli pemain. PSM Yogyakarta menjalani musim yang fantastis. Mereka baru saja meraih gelar juara Pegadaian Liga 2 2024-2025. Pada partai final, Laskar Mataram mendekuk Bayangkara FC dengan skor 2-1 di Stadion Manahan Solo. Manajer PSM Yogyakarta, Razi Taruna, menyebut Brighton and Hove Albion menjadi inspirasi bagi Laskar Mataram untuk terus berkibar dan eksis di kasta tertinggi kompetisi nanti, terutama setelah keberhasilan klub kebanggaan Wong Jogja itu promosi ke Liga 1. Brighton jelas kalah tenar dari klub raksasa di Inggris semacam Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal ataupun Chelsea. Namun The Seagulls menjelma sebagai tim kuda hitam sejak promosi bersejarah pada tahun 2017-2018 di Liga Inggris. Brighton juga berhasil menciptakan pemain-pemain bintang serta menjual pemain tersebut dengan harga fantastis sehingga klub untung besar. Aremania bahagia, Kanjuruhan telah selesai diresmikan. Stadion Kanjuruhan sudah selesai direnovasi. Kemungkinan untuk menjadi markas Arema FC lagi pun kembali terbuka. Diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto bersama total 17 stadion pada hari Senin 17 Maret lalu. Stadion Kanjuruhan siap digunakan lagi setelah sempat tutup pasca tragedi Kanjuruhan dan tidak ada kegiatan selama hampir 3 tahun. Bupati Malang Sanusi menyebut bahwa Stadion Kanjuruhan akan digunakan khusus untuk kegiatan sepak bola saja, termasuk Arema, yang kemungkinan kembali ke sana setelah tidak lagi bisa berkandang di stadion itu sejak 2022. Arema FC siap hadapi derby Jatim di Kanjuruhan versus Madura. Manajemen Arema FC menargetkan laga perdana di Stadion Kanjuruhan saat menjamu Madura United pada pekan ke-28 Liga 1. 13 April 2025 nanti. Namun klub berjuluk Singoedan itu masih harus menunggu penyelesaian prosedur administrasi, termasuk penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan Pemkab Malang. Manajer bisnis Arema FC Munib Wakid Bagaskara menegaskan bahwa pihaknya tengah mengintensifkan koordinasi agar stadion bisa segera digunakan. Bupati Malang telah memberi lampu hijau bagi Arema FC, namun menekankan bahwa pengguna stadion harus mengikuti semua prosedur resmi yang berlaku. Selain itu, Pemkab Malang serta membahas mekanisme sewa serta memastikan Stadion Kanjuruhan hanya digunakan untuk sepak bola saja dan cabang olahraga lain yang tidak merusak kondisi rumput. Goodbye, Flavio Silva akan dilepas Persebaya. Flavio Silva disinyalir menjadi sosok yang akan dilepas oleh Persebaya Surabaya di akhir Liga 1 nanti. Pasalnya ada dua indikasi yang muncul terkait nasib Flavio Silva di Persebaya. Nama Flavio tak ada dalam daftar yang disebutkan oleh manajemen Persebaya terkait rencana komposisi pemain di Liga 1 musim depan. Lewat Instagram pribadinya, Persebaya pada Jumat 14 Maret lalu, kabar Persebaya Surabaya mempertahankan 70% skuadnya dapat diketahui. Padahal Flavio Silva berlabel 4,78 miliar di Persebaya tersebut masih terikat kontrak yang cukup lama. Semenjak didatangkan dari Persik Kediri pada awal Liga 1 lalu, Flavio memiliki masa bakti di Persebaya Surabaya hingga 31 Mei 2026 mendatang. Pelatih Persib kasih prediksi Australia versus Indonesia. Pelatih Persib Bandung Bojan Hoda memperkirakan tim nasional Indonesia berpeluang meraih poin saat menghadapi Australia dalam melanjutkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hoda mengatakan Australia bukan lawan yang mudah bagi tim Garuda. Namun, ia menilai Indonesia dapat memanfaatkan situasi lawan yang tengah mengalami pergantian pelatih dari Graham Arnold ke Toni Popovic pada fase kualifikasi ini. Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti bahwa meskipun Australia tampil solid di hampir semua lini, mereka memiliki kelemahan di sektor penyerangan. Mereka kurang memiliki pemain bertipe finisher.
Jadi saya rasa Indonesia bisa saja mendapatkan hasil positif dengan pemain yang mereka miliki sekarang, kata Hodak. Menurutnya, 1 poin sudah menjadi hasil yang cukup baik bagi Indonesia di laga ini. Pertandingan Persija di JS dibatasi 40.000 penonton saja. Persija Jakarta kemungkinan akan menggelar laga kandang di Jakarta International Stadium di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Namun pertandingan Persija yang digelar di JIS hanya bisa dihadiri maksimal oleh 40.000 penonton saja. Meski JIS bisa menampung maksimal 82.000 penonton, pembatasan itu dibuat atas dasar kesepakatan dari berbagai pihak, baik PT Jakarta Propertindo atau Jakpro sebagai pengelola JIS, kepolisian, dan pihak Persija. Salah satu pertimbangan dilakukan pembatasan jumlah penonton adalah untuk faktor keamanan dan kenyamanan. Tanggapan Irvin soal banyak wajah baru di skuad Aussie. Tim nasional Australia memanggil nama-nama baru yang siap bermain melawan timnas Indonesia dan China di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menanggapi ada banyak wajah baru di skuad Australia. Sang bintang Jackson Irvin merasa bukan masalah besar. Irvin merasa pergantian pemain di timnas adalah sesuatu hal yang wajar. Meski kini skuad Australia dihuni wajah-wajah baru, Irvin percaya semuanya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk The Socceroos. Irvin menyadari perubahan skuad Socceroos terjadi karena sejumlah pemain penting diterpa cedera. Total ada 8 pemain inti dari Australia yang cedera. Menurutnya, pemain yang ada pun akan sama-sama berjuang membawa timnya meraih kemenangan atas tim asuhan Patrick Kluivert alias Indonesia. Fotografer FC Copenhagen dipekerjakan oleh PSSI Potret Timnas. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix mengkonfirmasi fotografer klubnya Gaston Zerman akan menjadi juru potret timnas Indonesia di semua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Maret dan Juni 2025. Kabar itu disampaikan Kevin Dix di channel Instagramnya yang eksklusif. Gaston akan bergabung dengan saya. Kali ini Gaston akan bergabung dengan seluruh tim karena tim Indonesia memperkerjakannya untuk pertandingan mendatang, termasuk pertandingan di bulan Juni, kata Kevin Dix. Sebelumnya Gaston juga datang bersama Kevin Dix saat pesepak bola 28 tahun itu menjalani debut bersama timnas Indonesia pada November 2024. Ia pun terlibat dalam pembuatan film dokumenter Kevin Dix yang diberi judul Kevin Dix A Journey Home. Legenda Australia Tim Cahill akui timnas Indonesia setara. Legenda tim nasional Australia Tim Cahill baru-baru ini mengatakan timnas Indonesia sudah selevel dengan pasukan The Socceroos. Karena itu, Cahill memperingati pelatih timnas Australia Tony Popovic untuk waspada jelang pertemuan kedua tim. Jelang pertemuan kedua tim ini, Cahill menilai tugas berat menanti Popovic. Sebab Cahill merasa timnas Indonesia yang sekarang sudah selevel dengan Australia sehingga tak boleh diremehkan. Dia, Popovic, memiliki banyak pemain berbakat. Namun jika Anda melihat negara-negara seperti Indonesia, Arab Saudi, dan negara Asia lainnya, mereka saat ini selevel dengan Australia, bahkan ada yang lebih baik. Itulah realitas sepak bola saat ini, ungkap Cahill melansir dari Terroir pada Selasa 18 Maret lalu. Dan James rebut posisi Kelvin Verdong di bek kiri timnas. Hadirnya Dan James tentu akan menambah persaingan di sektor bek kiri timnas Indonesia. Sebab sebelum nama ini muncul, skuad Merah Putih sebetulnya sudah memiliki stok yang melimpah di area tersebut. Setidaknya ada nama-nama seperti Pratama Arhan, Saine Patinama, Nathan Joaon, serta Calvin Verdong. Nama yang disebut terakhir merupakan penghuni tetap di area wing back kiri timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir. Tentu sangat menarik jika Dan James sudah bisa bergabung, pasalnya dia harus bersaing ketat dengan Calvin Verdong untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari Patrick Kluivert mengisi pos bek kiri maupun wing back kiri. Setidaknya sejauh ini pemain berusia 24 tahun itu telah mengukir total 27 laga dan menyumbang 2 gol
serta 3 assist untuk Go Ahead Eagles di semua kompetisi ya, musim ini. Oleh Romeni, ujung tombak utama timnas Indonesia. Debut oleh Romeni bersama timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Striker asal Oxford United itu akan berpeluang main melawan timnas Australia. Romeni ingin menjadi pemain sentral untuk tim berjuluk Garuda Indonesia. Namun perkara turun sebagai starter atau tidak, ia menyerahkan kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Romeni mulai menunjukkan konsistensinya bersama Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris yang dibelanya sejak pertengahan musim ini. Romeni 9 kali bermain untuk Oxford dengan 4 diantaranya sebagai starter dan mengemas 1 gol plus 1 kartu kuning. Romeni diharapkan bisa jadi ujung tombak utama timnas Indonesia yang dimana sebelumnya penyerang timnas kesusahan mencetak gol di era Sintayong.